نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Halaman 3 yang cetakannya sama ini. Nah, barakallahu fiik. Matannya di kotak itu, dalam kotak itu disimak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam siapa nama dan kunyahnya? Hafidz Ahmad bin Abdul Halim, kunyahnya Abul Abbas. Ahsan, tabarakallahu fiik. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ini biasanya dipakai untuk pengantar muhadharah, diawali dengan baca ini sebagian mereka khutbatul hajah, untuk pembukaan lah intinya. Inilah yang sering anu ucapkan, menghafal dari sini. Paham ya? Nah, matan Aqidah Wasithiyah ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, ya kan? Liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Artinya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah mengutus rasulnya dengan huda. Apa itu huda kemarin? Apa itu huda? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Apa itu dinil haq? Al-amal saleh. Dinil haq amal saleh, amalan saleh. Mafhum? Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk mengunggulkan, meninggikan di atas agama seluruhnya. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Disimak. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhida, dalam keadaan mengakui dan mentauhidkannya. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusannya, sallallahu alaihi wa ala alihi, semoga salawat tercurahkan kepada beliau dan juga keluarganya dan para pengikutnya, wasallam tasliman mazida, dan semoga juga keselamatan tercurahkan kepada beliau dan juga para pengikutnya dengan keselamatan yang lebih. Nanti akan kita lihat syarahnya satu persatu. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, disimak syarahnya itu. Iftataha hadhihi risalata al-jalilata bi hadhihi al-khutbah al-mustamila ala hamdillah. Beliau membuka, iftatah itu membuka, mengawali risalah yang mulia ini. Risalah itu artikel atau tulisan yang mulia ini, bihadil khutbatil mustamilah, dengan khutbah yang mustamilah, yang mencakup apa? Alhamdulillah, mencakup pujian Allah Ta'ala situ, wasyahadatain, dan mencakup syahadatain, wassalat wassalam ala rasulih, dan salawat dan salam untuk rasulnya, ta'asiyan bir rasul, ya, ta'asiyan bir rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka ta'asiyan atau ta'asiyan, mencontoh artinya. Ta'asiyan itu mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadithihi wa khutabih, dalam hadis-hadisnya dan khutbah-khutbahnya. Beliau sering mengawal dengan apa? Dengan pujian seperti ini. Alhamdulillah. Paham ya? Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Innal hamdalillah. Mengawali pujian-pujian tadi itu. Kita lanjutkan. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengamalkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin bibalin la yubda fihi bihamdillah fa huwa aqta. Hadisnya dhaif ini.
Ana artikan, simak baik-baik, hadisnya apa? Dhaif alias lemah. Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang memiliki apa? Kepentingan, artinya itu. Amr itu perkara, di memiliki, balin itu kepentingan. Setiap perkara yang memiliki kepentingan, la yubda fihi, tidak diawali di dalamnya bihamdillah, dengan ucapan alhamdulillah, fahu aqta, maka amalan tersebut terputus. Aqta itu terputus. Terputus apanya? Keberkahannya. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Lemah. Mafhum? Hadisnya lemah, tidak sahih. Naam. Istimak Mas. Rawahu Abu Daud wa ghairuh. Hadis ini lemah, diriwayatkan Abu Daud dan juga yang lainnya. Wa yurwa, diriwayatkan juga dengan lafaz yang lain lemah juga. Bi bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lafaznya gini, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Itu lafaz berikutnya. Itu juga lemah. Paham ya? Oleh karena itu jumhur mengatakan tidak wajib, cuman mustahab. Mau mengawali bismillahirrahmanirrahim silakan. Paham ya? Hadisnya semuanya lemah masalah ini. Setiap perkara yang memiliki kepentingan di dalamnya kemudian tidak diawali di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka aqta, terputus. Terputus apanya? Keberkahannya. Wa makna aqta ay ma'dumul barakah, ya kan? Makna aqta itu terputus, maksudnya apa? Ma'dumul barakah, dihilangkan keberkahannya. Ma'dum, dihilangkan. Mafhum? Dihilangkan keberkahannya. Wa yajma' bainar riwayatain. Wa yujma' bainar riwayatain. Dan disinkronkan antara dua riwayat tersebut lil hadis, pada hadis bi annal ibtida'a bi bismillah haqiqiyyun wa bilhamdillah nisbiyyun idhafiyyun. Lihat ini, bahwasannya mengawali dengan bismillah itu hakiki, ya kan, karena diucapkan bismillah, ya kan. Nah, kemudian apa, mengawali dengan alhamdulillah itu nisbiyyun idhafiyyun, penisbahan. Kenapa penisbahan? Karena kita menisbahkan alhamdulillah. Faham? Kita nisbahkan apa? Semua pujian kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok semuanya? Karena al di sini namanya al istighraqiyah. Nanti kita lewati. Mafhum? Namanya ini apa? Nisbiyun idhafiyun. Dinisbahkan kepada Allah taala sekaligus apa? Disandarkan. Mafhum? Kalau hakiki tadi memang bagaimanapun kita meminta pertolongan dan keberkahan kepada Allah taala. Bismillah. Karena baknya apa kemarin? Lil isti'anah wa tabarruk, ya kan? Untuk minta pertolongan dan mencari berkah. Berikutnya, qalu alhamdulillah. Bismillah halaman 4. Ucapan beliau alhamdulillah, al alif wal lam lil istighraq. Ini yang kembali ke nahwu ini, yang belajar nahwu. Ya, yang kelas level kedua mutamimah paham insyaallah. Level pertama jurumiyah belum. Level kedua mutamimah paham. Alhamdulillah, ada al kan di situ? Ada al enggak di situ? Alhamdulillah, ada al kan? Nah, al itu al apa di situ? Al istighraqiyah namanya. Al istighraqiyah itu apa, kita lihat biar tambah jelas. Al alif wal lam lil istighraq ay jami'ul mahamid lillah milkan wastihqaqan. Lihat ini. Maknanya apa istighraqiyah itu? Maknanya adalah mencakup dan menenggelamkan semua jenis pujian, semua jenis cakupan pujian itu murni untuk siapa? Allah taala. Itu namanya alnya istighraqiyah. Paham? Contoh yang lain apa? Wal asr. Wal asri. Setelahnya itu apa? Innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya semua manusia, semuanya. Alnya al insan, al apa? Istighraqiyah. Yang artinya apa? Semua manusia dalam keadaan rugi, baru dikecualikan. Mafhum? Mafhum insyaallah? Nah, di sini alhamdulillah. Semua jenis pujian hanya untuk siapa? Allah taala. Kenapa sih kok hanya untuk Allah taala? Karena alhamdu ini nanti beda dengan al-madhu. Kalau alhamdu itu pujian yang diiringi dengan mahabbah wa ta'zim. Paham? Itu bedanya. Pujian yang diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan namanya apa? Alhamdu. Pujian yang tanpa diiringi dengan mahabbah wa ta'zim namanya al-madhu. Beda atau sama, Mas? Beda. Paham? Nah, kita lihat di sini biar tambah jelas. Ai jami'ul mahamid lillah. Semua jenis pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, milik Allah, milkan milik Allah, wastihqaqan, keberhakan hanya Allah taala yang berhak dipuji untuk semuanya. Pujian yang apa? Yang alhamdulillah ini.
Kita lihat definisinya. Walhamdu lughatan. Alhamdu secara bahasa, lughatan secara bahasa. As-sana'u bis-sifatil jamilah. Masya Allah, lihat ini dijelaskan lagi nih. Alhamdu secara bahasa adalah as-sana'u bis-sifatil jamilah, sanjungan dan pujian dengan sifat-sifat yang indah. Wal afalil hasanah, dan perbuatan-perbuatan yang indah dan bagus, itu secara bahasa. Wa urfan, secara urf, itu secara kebiasaannya, secara tradisinya. Urfnya apa? Makna alhamdu itu fi'lun yabni an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman wa huwa diddud dzam. Jangan keliru bacanya ya, bukan mun'am tapi mun'im. Karena artinya beda nanti. Kita lihat, sedangkan yang namanya alhamdu itu secara istilah adalah, urf itu istilah maksudnya di sini. Fi'lun, suatu perbuatan. Yubna, lebih tepat yubna situ. Yubna, dibangun an ta'zimil mun'im. Dibangun dikarenakan apa? Mengagungkan zat yang memberikan nikmat. Siapa? Zat yang memberikan nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Bisababi kaunihi, disebabkan karena keadaan zat tersebut mun'iman, memberikan nikmat. Wa huwa diddu adzam. Yang mana alhamdu itu lawan daripada adzam. Diddu itu lawan artinya. Paham ya? Diddu artinya lawan. Dzam itu celaan. Pujian lawannya celaan. Mafhum? Makanya kalau antum bilang alhamdulillah. Kalau al-madah untuk orang pun boleh. Madah tu fulanan kalau madah. Tahu ya? Tapi kalau hamad tu fulanan enggak cocok. Paham? Karena kalau apa sih bedanya nih? Ingat-ingat. Bedanya dikondisikan Mas, bedanya kalau alhamdu wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Itu dihafalkan. Kalau alhamdu wasfu al mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Artinya apa? Mensifati zat yang dipuji dengan kesempurnaan bersamaan diiringi dengan apa? Rasa cinta dan pengagungan. Wasfu al-mahmudi bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim. Itu alhamdu. Tapi kalau al-madhu wasfu al-mamduh bila mahabbah wa ta'zim. Mensifati orang yang dipuji tanpa adanya rasa cinta dan pengagungan. Ya biasa aja, muji si fulan alan. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu bedanya ya. Jadi bedanya terletak pada apa? Bedanya terletak pada lafaz disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau alhamdu diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu tidak. Kita lihat berikutnya. Lillah. Apa itu makna Allah di sini? Taqaddamal kalamu ala lafzul jalalah. Sudah kita lewati kemarin pembahasannya. Lafzul jalalah Allah dari kata apa? Nah, barakallahu fiik. Nah, kemarin alihaya lahu uluhatan, yang maknanya adalah ma'luh ay ma'bud. Paham ya? Sudah kita lewati kemarin kan halaman berapa? 3 bagian atas itu. Nah, jadi maknanya adalah apa? Al-ma'luh ay al-ma'bud, yang disembah. Jadi kalau antum misalkan belajar nahwu, di sana ketemu lafaz Allah, jangan bilang Allah itu. Bismillah, Allah majrur. Keliru atau salah? Salah. Paham ya? Nah, terus yang benar apa? Lafzul jalalah Allah. Yang kita i'rab bukan Allah tapi lafaznya, ingat-ingat. Karena kekeliruan orang gitu. Bismillah, bismi ba harful jar, ismi majrur, wa huwa mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Keliru. Wa lafzul jalalah Allah. Yang kita i'rab Allah atau lafaznya? Lafaznya, lafzul jalalah Allah. Paham? Nah, kelirunya kadang orang bilang Allah majrur, Allah marfu, Allah mansub, itu keliru. Maaf salah ya. Jadi kalau mengi'rab ada lafaz itu lafzul jalalah. Kita lanjutkan. Alladzi arsala rasulahu. Itu zat yang telah mengutus rasulnya. Allah Subhanahu wa taala yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa. Lihat ini. Allah Subhanahu wa taala dipuji atas nikmat-nikmatnya yang tidak bisa dihitung. Nikmat Allah Ta'ala sangat banyak loh ya. Sejak antum dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan. Sebelum dilahirkan di mana antum, Muhammad? Berada di dalam kandungan, itu sudah dapat nikmat belum? Sudah dapat.
Sampai dilahirkan sehingga sampai saat ini kita masih apa? Masih mendapatkan kenikmatan yang sangat besar, di antaranya adalah udara. Sahih. Tanpa udara bisa hidup, Mas? Enggak bisa. Tanpa air masih bisa bertahan. 1 jam 2 jam tanpa air masih bertahan. Tapi udara, oksigen, O2. Kira-kira tahan enggak? Tanpa O2 1 menit tahan enggak kira-kira? Nazril. Tahan enggak kira-kira? Tanpa oksigen 1 menit. Sudah enggak kuat, lemas. Tapi air, enggak ada air 1 menit, masih tahan enggak? Makanya para ulama sering mengatakan al-hawa afdal minal ma'. Udara itu lebih apa? Lebih utama daripada air. Dari sisi mana? Dari sisi ciptaan Allah Ta'ala yang namanya udara ini, di antaranya O2 oksigen ini, barakallahu fiik, itu dibandingkan dengan air, kenapa lebih utama? Karena air itu orang masih bisa tahan 1 jam 2 jam masih bisa dia tanpa air. Kalau tanpa oksigen meninggal dunia dengan seizin Allah Ta'ala. Mafhum? Itu sekedar selingan nikmat, itu tidak apa? Tidak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Artinya, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Paham ya? Tidak akan mampu menghitung dengan jari jemari kita, dengan suara kita tidak akan mampu. Kita lihat. Wa min ajalli hadhihi ni'am an arsala ay ba'atha rasulah. Lihat ini. Dan yang paling agungnya, paling mulianya nikmat-nikmat ini adalah Allah Ta'ala mengutus, arsala maknanya ba'atha, mengutus rasulahu, rasulnya. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah Abul Qasim. Naam. Pertanyaannya, Yahya, nanti akhir zaman akan dilahirkan seorang yang sangat didamba-dambakan dan ditunggu-tunggu, hingga orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal pun ngaku-ngaku bahwasanya diri mereka ada si fulan tadi. Nama si fulan ini dengan nama Rasulullah dan bapaknya sama. Siapakah sosok tersebut? Imam Mahdi. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Rasulullah dan sama dengan nama bapak Rasulullah SAW, bapaknya. Paham ya? Nah, kemudian dari garis keturunan Fatimah bintu Rasulullah SAW, Imam Mahdi. Nah, jadi Imam Mahdi nanti di akhir zaman bukan turun tapi dilahirkan. Kadang salah pemahaman, mereka mengatakan akan turun nanti di akhir zaman Imam Mahdi. Yang turun bukan Imam Mahdi, Nabi Isa alaihissalam yang turun. Paham? Nah, katanya sekarang sudah ada Mahdi di Iran katanya. Itu Mahdi lain. Paham ya? Itu Mahdi yang lain itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Kata beliau, kita ambil dikit lagi. War rasul lughatan, rasul secara bahasa adalah man bu'itsa bi risalatin, yaitu orang yang diutus dengan suatu risalah. Itu namanya rasul secara bahasa. Paham ya? Orang yang diutus dengan suatu risalah. Misalkan ada utusan sebulan. Dalam peperangan biasanya ada rasul dengan utusan kan? Dia diutus dengan membawa risalah atau surat agar menyampaikan kepada raja fulan, raja alan secara bahasa. Wa syar'an, ini yang penting. Sedangkan secara syariat adalah huwa insanun dzakar auha ilaihi. Ini kayaknya ada yang keliru nih. Kalau seandainya kembali ke Allah Ta'ala auha, tapi kalau uhiya kayaknya lebih tepat ini. Naam. Jadi insanun dzakar uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi gitu. Paham ya? Artinya apa? Yaitu seorang lelaki diberi wahyu kepadanya dengan suatu syariat dan diperintahkan menyampaikannya. Ini definisi apa? Rasul. Mafhum? Makanya setiap rasul itu nabi atau setiap nabi itu rasul, Esan? Jangan terbalik. Setiap nabi itu rasul atau setiap rasul itu nabi? Setiap rasul itu nabi. Rasul pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini siapa? Antum ingat Akhaba Usama? Siapakah rasul yang pertama kali diutus untuk penduduk bumi ini? Nabi Nuh alaihissalam. Ahsan. Nah, barakallahu fiik, Nabi Nuh alaihissalam. Lah Nabi Adam bagaimana? Beliau nabi bukan rasul. Mafhum? Nah, caranya gitu. Jadi
Rasul pertama kali yang diutus untuk penduduk bumi adalah Nuh alaihissalam. Kita lihat sini. Jadi terbedakan nanti ya. Bil huda, diutus dengan petunjuk. Apa itu huda? Al ilmun nafi', dihafalkan ini. Al huda al ilmun nafi', diutus dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu kalau minta kepada Allah Taala minta apa? Harta, jabatan atau wanita? Minta tambahan apa? Harta, jabatan atau wanita? Ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah ya Rabb, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa huwa kullu ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ikhbarat as-sadiqah wal awamir wan nawahi wasair syara'i an-nafi'ati. Ana artikan simak baik-baik itu. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu apa? Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa kabar-kabar yang benar dan jujur, dan perintah-perintah serta larangan-larangan dan semua syariat yang bermanfaat. Paham ya? Nah, Al-Quran dan As-Sunnah itu al-ilmu nafi'. Mafhum? Karena Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya wahyu atau bukan? Wahyu. Dalilnya mana dalilnya? Dalilnya ada perkataan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Sesungguhnya aku telah diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah dua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Kita tutup yang terakhir barakallahu fiik dan kita baca syarahnya pada pertemuan yang akan datang mengenai pembagian al-huda. Al-huda al-hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah apa dan apa? Ma'ruf masyhur ini. Hidayah taufik satu. Hidayah ad-dalal wal irsyad. Ahsan, dihafalkan ini. Hidayah yang mana yang kita miliki? Hizam, yang kita bisa memberikan hidayah kepada orang lain yang mana? Ad-dalal wal irsyad. Kita mengarahkan, bisa mengarahkan, mengajari, membimbing, tapi perkara dia nerima atau tidak, itu nanti kaitannya dengan hidayah apa? Taufik. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.